Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa lagi sahabat Uber TV. Saya dengan Joko Stik. Pada hari ini kita berjumpa kembali dengan program sejarah Bandung yang ada di Uber TV. Melanjutkan pembahasan kita di episode sebelumnya, ya. Saya sekarang kita ingin membahas tentang masalah bagaimana spiritual dari pusat religi purba yang ada di Ujung Berung pada saat itu, ya. Pada hari ini telah hadir di studio Kang Igun Wisaguna. Assalamualaikum Kang Igun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kang Igun nih, ya, setelah dari kemarin kita membahas tentang masalah budaya tata ruang, kemudian juga tentang bagaimana zona hunian purba di Pulau Sari, gitu ya. Kita nih berlanjut nih, ya, lebih menelisik lagi nih, lebih detail lagi tentang Manglayang sebagai pusat religi purba. Nah, ini bagaimana ya zona Manglayang itu sebagai pusat religi seperti apa, dan adakah bukti-bukti ilmiahnya yang sudah ditelusuri oleh Kang Igun nih? Mangga silakan Kang Igun. Ya, terima kasih ya. Jadi mengupas dulu sedikit kesimpulan dari episode sebelumnya. Ada pengaruh corak geografis ya. Jadi di Tatar Ujung Berung ini ada terbagi menjadi beberapa unit geografi dengan karakteristik yang berbeda. Nah, Pulau Sari adalah di Pembemelan menyebutnya adalah zona yang tidak runtuh, gitu ya, zona yang tidak runtuh. Maka itu karakteristiknya lebih banyak unsur-unsur alam yang kemudian menjadi hunian purba, ya. Nah, itu akan berkorelasi dengan artefaknya. Jadi kita superimposkan peta geologi dengan artefaknya. Sama juga ketika di Manglayang, nah ini ya, Manglayang ini satu zona geologi yang berbeda. Jadi kalau berbeda di mana dia karakteristiknya adalah penuh batu-batu besar. Besar ya. Maka kebudayaannya berbeda dengan ketika di Pulau Sari. Maka muncullah tradisi atau tema-tema kawasan juga yang berbeda. Maka Manglayang cenderung menjadi, karena batu-batunya besar, maka menjadi tradisi megalitikum, megastruktur, gitu ya. Jadi pusat pemujaannya. Sementara wilayah tadi ya kaldera itu sekitar Bukit Tunggul itu menjadi tempat konservasi air, gitu ya, hulu, gitu ya. Nah, jadi yang membentuk trilogi seperti itu. Nah, kita akan bahas mendalam terkait dengan Manglayang ya. Hari ini kita membahas Manglayang sebagai pusat religi. Nah, tentu karakteristik geografinya karena tadi batu-batu besar. Iya, betul. Nah, ini ya. Jadi, ini salah satu yang mungkin ada naskah ya, atau kita sering kenal datang ke wisata di sana, Batu Kuda. Batu Kuda nih ya. Nah, Batu Kuda ya. Jadi Cileunyi ke atas tuh ya. Gitu ya. Ya, terus kemudian ada folklore ya, itu menjadi karena mirip kuda gitu ya, kuda. Kemudian jadi penamaan Batu Kuda sendiri itu mulai tahun 80-an. Sebetulnya ya. Sebenarnya itu strategi marketing saja. Strategi marketing. Kemudian dihubung-hubungkan lah. Saya tidak berani menyebut cocokologi gitu ya. Cocokologi. Tapi ya itu mah bumbu khazanah ada yang di masyarakat, lalu dihubungkan menjadi folklore bahwa Layang Sari ya. Jadi kudanya yang terbenam di sini, gitu ya, jatuh di sini. Jadi, tapi tanpa itu bisa saja tidak menarik, gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi kita ingin bicara terkait dengan ilmiah, gitu ya. Ini ternyata ada naskahnya juga ya. Dituliskan dalam naskah, betul. Tunjuk pertama adalah tadi, selain dari geologinya memang penuh batu-batu besar, gitu ya. Karena ini adalah zona gunung api muda yang terurai. Ya. Jadi tadi kalau kita di peta Silitonga itu yang warna ungu gitu Nah, ini tapi ada juga naskah. Nah, ini menarik ya, menarik itu naskah Tutur Bawana nih. Tutur Bawana pernah dikutip oleh ini ya, beberapa yang itu termasuk Abah Anto ya, Anto Sumiarto mengutip almarhum gitu ya, dengan naskah Tutur Bawana ini. Nah, dulu saya tidak terlalu yakin bahwa cerita Kang Anto bahwa di sana adalah pusat sesuatu yang besar gitu. Iya, betul. Nah, saya ingin membuktikan bahwa
ternyata ada naskah ini ya salah satunya. Naskah Tutur Bawana menyebutkan bahwa huluna bawana inyana hujung kulon. Jadi ada tadi kita di periode sebelumnya kita sudah bicarakan tentang trilogi ya. Trilogi gunung atau trilogi tempat spiritual. Tengah-tengahnya bisa spiritual. Nah, jadi trilogi itu, jadi kalau kita melihat sini huluna bawana inyana hujung kulon. Jadi yang menjadi kepalanya itu adalah di ujung kulon. Nah, kemudian tadi Bu Ukna ya rambutnya ada di Panahitan. Panahitan itu pulau yang ada di Semenanjung itu ya mau ke Badak itu ya. Banten. Badak Ujung Kulon. Pulau yang terpencil di sana. Panahitan. Jadi itu dikeramatkan gitu. Satu lagi, nah ini adalah Halisna Bawana itu Lalayang. Nah, jadi naskah ini adalah memberi satu hipotesa kuat gitu, terkait dengan Manglayang menjadi salah satu trilogi Sunda kuno gitu dari Banten, kemudian tadi ya Ujung Kulon, kemudian Panahitan, satu lagi adalah Lalayang gitu. Nah, jadi naskah ini apa bukti-buktinya gitu ya. Nah, kita juga tentu kan informasi ini kan hanya baru satu naskah sumber gitu ya. Nah, yang menarik nanti ada, ini ternyata kita telusuri ya, karena ada faktornya adalah tadi ya geologi ya, geografi. Jadi kita basis kebudayaan itu kan dari geologinya, karena itu hasil daripada erupsi berupa bongkahan-bongkahan besar, melahirkan kebudayaan megalitikum, megastruktur. Nah, jadi di sini ternyata Paingan jadi tempat pemujaan regional gitu. Karena memang menhir-menhirnya raksasa gitu. Banyaknya di sini gitu ya. Komplek. Nah, jadi selama ini kita hanya mengenal Batu Kuda ya. Betul. Atau kita naik ke atas itu mungkin hanya lintasan trek gitu ya. Tapi lupa bahwa mungkin kita tidak meneliti di pinggir-pinggirnya itu ternyata banyak sekali menhir-menhir lain yang memang berukuran raksasa gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah ini yang paling kiri adalah ini tingginya sampai 20 meter. Si batunya ini. Batunya itu menhirnya. Lebarnya itu sekitar ya hampir 3 meteran lah gitu ya. 3 meter, kemudian bawahnya 3 meter gitu ya. Atasnya sampai 20 meter gitu ya. Bayangnya di dalamnya ya, ininya nancapnya ke bawah. Karena memang awalnya alami. Alami karena itu kan pola letusan dan kemudian pola jenis geografinya. Tapi dimanfaatkan oleh masyarakat Sunda Purba itu menjadi tadi ya komplek menhir gitu. Karena dianggap keajaiban. Dan ini banyak sekali ini dan kemudian ada lagi yang batunya kembar ya gitunya, kembar seperti tengah ini. Yang di tengah itu ya. Kemudian juga ada satu lagi ya gitu ya. Dan kemudian juga naskah Bujangga Manik sampai melakukan sesuatu pengkajian lebih dalam, mencatat tempat, salah satu tempat spiritual itu ada di sekitar namanya Bukit Karsi. Nah, dulu saya tahun 2015 dengan bahan penasaran Bukit Karsi itu di mana gitu ya. Ternyata ya tadi jadi periode selanjutnya setelah jadi pemujaannya manusia purba itu menjadi Karsian. Karsian. Nanti akan nyambung dengan peradaban Kendan gitu. Nah, jadi menhir-menhirnya luar biasa. Nah, setelah saya melihat ini tambah keyakinan bahwa naskah dari Tutur Bawana ini benar gitu. Secara fakta bahwa memang artefaknya adalah menhir-menhirnya luar biasa ya, besar gitu, sangat besar ya. Itu megastruktur gitu ya. Artinya sangat berbeda dengan Pulau Sari kan tadi ya. Tingginya mungkin hanya sekitar setengah meter gitu ya. Kecil gitu. Karena itu masjid lingkungan lah gitu ya. Ini masjid rayanya gitu. Masjid Al-Jabarnya. Ya gitu kalau zaman purba begitu ya. Ya gitu ya. Nah, ini satu pertama jadi ada fakta menhir. Karena kan yang menjadi pemujaan zaman purba adalah menhir. Ya gitu ya. Jadi memang membuktikan bahwa Manglayang adalah komplek menhir. Nah, jadi bukan kita hanya, jadi salah satu yang paling bawah adalah ya Batu Kuda itu sendiri. Betul. Jadi kalau itu tuh yang paling bawah ya. Paling bawah ya. Ke atasnya lebih banyak lagi. Banyak lagi ya. Nah, jadi intinya adalah apapun bumbunya, apapun ceritanya itu tentang Layang Sari dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita tarik ke satu cerita atau fakta geografi melahirkan kebudayaan megalitikum yang megastruktur dan naskah Tutur Bawana, maka ada satu titik konklusi di mana Manglayang adalah
komplek menhir. Iya. Komplek menhir artinya inti pemujaan gitu ya. Iya. Nah, yang kedua ada yang menarik. Selain menhir itu ada pasangannya. Ya, karena menhir itu kan simbol laki-laki. Iya. Oh iya, pasangannya berarti kan bukit ya, Ya. atau pasir gitu ya. Jadi ada pasangannya. Nah, jadi kalau menhirnya ada, berarti ada pundennya. Nah, kalau menhirnya megastruktur, berarti kan sifat dari Mang Layang ini harus juga yang megastruktur. Betul. Nah, saya mencari mana gitu ya, mencari. Nah, apakah ini yang mungkin disebutkan Bukit Karasin ya, yang pada abad ke-15 disebut Bukit Karasi gitu ya. Nah, tapi ada satu penelitian NJ Krom. Nah ini ya. Jadi kita melihat NJ Krom. Ini petunjuk awalnya dari NJ Krom. Jadi NJ Krom di mana terdapat tinggalan tua yang masih terawat dengan baik di atas Cipulus, tuh jelas. Cipulusnya di mana tuh? Nah, jadi di peta lama sampai peta sekarang ada lokasi yang namanya Cipulus. Namanya Cipulus ya. Nah, itu petunjuk yang paling konkret ya dari NJ Krom. Ada tinggalan tua yang terawat. Nah, tapi nyebut tinggalan tua tidak bentuknya gitu. Nah, ini kan menjadi menarik gitu ya, artinya wah kita masih oh ini baru petunjuk adanya pasangannya menhir gitu ya, punden, tapi kan belum menyebut namanya punden gitu. Betul. Kalau tadi kan jelas ya Halisna Bawana gitu ya. Halisna Bawana, kemudian ternyata bentuknya tadi menhir banyak ya, berarti kan pemujaan betul gitu ya. Karena inti pemujaan kan di menhirnya. Iya, betul. Nah, kemudian kalau ini kan belum jelas gitu ya. Nah, lihatlah di pota udara. Nah, ini mulai gitu ya. Pota udara. Di pota udara ternyata ada garis-garis yang terlihat ini di pota udara terlihat rapi sekali gitu. Nah, itu jelas itu tertulis di dalam Google Map-nya sendiri Cipulus tuh. Ya, artinya faktanya Google langsung menunjuk gitu ya. Ya, Cipulus ya, ini Cipulus. Jadi di atas Cipulus. Jadi pas di jalur jalan Cipulus ini. Nah, jadi yang di punggung bukitnya itu ya? Ya, itu Cipulus lama itu. Oh, Cipulus lama. Nah, kalau di bawah itu sekarang jadi Cipulus yang dari penghubung dari Cigupakan sampai ke jalan ke Cigagak ya gitu ya, Cigagak atau ke Garung ya. Nah, atau yang sekarang melewati namanya Padepokan Tajimalela ya. Oh ya. Nah, itu jalan baru itu. Tapi jalan lamanya itu yang di atasnya. Atasnya. Jadi peta lama menunjukkan jalan lamanya itu di atas. Nah, jadi di atas Cipulus ya. Tepat di atas Cipulus tuh ada satu pota udara yang menunjukkan satu formasi yang terstruktur. Betul kelihatan tuh ya. Jadi tanpa direkayasa pun kita udah melihat satu garis-garis yang terlalu rapi gitu. Iya. Dan bukan buatan alam kalau seperti ini ya, berarti pembuatan manusia. Betul. Gitu ya. Nah, ini ya jadi kebudayaan dan kebudayaan yang namanya membuat punden itu bukan hanya di kita, tapi memang itu mengejala di dunia. Iya, betul. Dan itu makanya lahir nanti budaya piramid dan sebagainya. Iya, betul. Gitu di Mesir dan segala macamnya ya. Jadi tidak heran gitu ya, artinya kalau kita di sini kita punya teknologi atau sudah punya tradisi seperti ini juga tidak mustahil. Iya. Karena memang zamannya. Nah, kalau kita lihat ini nanti pota udara ya gitu ya. Melihat pota udara tahun 2016 ya. Awal saya mau meliti 2015, kemudian 2016 melakukan itu. Ini terlihat batu-batu yang satu garis-garis kontur yang terorganisir rapi gitu ya, ada tangganya, ada sebagainya gitu ya, kelihatan sekali gitu ya. Nah, jadi kita harus buktikan gitu di lapangannya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ini terlalu rumit gitu. Iya. Untuk sebuah kebetulan gitu ya, terlalu rumit. Jadi ada kelihatan tambah ada undakan pertama. Kalau itu secara alami ya. Betul ya, kita kan bisa melihat gitu ya. Nah, kita tarik saja gitu ya. Jadi kita digit lah istilahnya gitu ya. Kita digit garis-garis kontur tersebut ternyata membentuk satu pola yang terorganisir, membentuk satu mengerucut ke atas, kemudian terasering ya gitu. Nah, ini kemudian akhirnya saya laporkan ke Balai Arkeologi kan bersama Mbah Anto gitu ya. Dan kemudian melakukan penelitian bersama tahun 2015-16 ya. Gitu. Nah, jadi kita laporkan gitu ya ini. Jadi ini sudah kita pemerintah sudah tahu nih ya. Tahu ya sebetulnya. Nah, ini dan bukti lain adalah ini biasanya orang Sunda kan punya lahan istimewa. Tidak menempatkan di tempat sebagaimana di periode hunian saja gitu ya, itu tadi
Ngalingga Manik, kemudian di dekat tadi ya bulan purnama atau di tingker sama air gitu ya. Lalu kemudian huniannya di lembah yang disebut dengan apa tadi ya apa Galugangupuk gitu ya. Jadi itu namanya Nirmalaning Lemah, artinya tempat-tempat yang diistimewakan gitu ya. Nah, apalagi ini gitu. Hunian seunit lingkungan saja itu ditata atau direncanakan dalam satu pola tata guna lahan yang sudah segitu terorganisir gitu ya. Lebih istimewa ya. Apalagi infra spiritnya gitu, dan ini mega strukturnya gitu. Nah, jadi memang nanti terlihat di sini ada apa? Nah, ini dua sungai ya, diapit dua sungai. Oh iya betul. Jadi polanya adalah, nah orang Sunda nanti akan mengembangkan kota yang disebut dengan Nusa. Jadi kota-kota yang dikelilingi air gitu ya. Nah, jadi memang salah satu konsep orang Sunda lah tadi ya Nusa, atau disebut dengan tadi ya diapit dua sungai atau disebut dengan bulan purnama begitu ya. Nah, jadi sederhana sekali gitu ya. Terus kemudian ini berdampingan dengan Curug Cilengkrang. Jadi air terjun ya. Berdampingan dengan air terjun. Jadi cocok sekali gitu, artinya di situ tempat bersucinya gitu ya, kemudian tempat pemujaannya jelas gitu ya, kemudian juga infrastruktur gitu ya, artinya memenuhi banyak syarat begitu ya, memenuhi banyak syarat. Nah, ini batas sungai kecil, jadi pembatasnya terasering pertama itu dibatasi oleh sungai kecil ya, di paling ini di barat ya, nanti di timur juga ada sungai gitu ya. Nah, ini Pak Lutfi Yondri ya dari Balai Arkeologi yang mengidentifikasi gitu ya. Nah, saya menduga ini adalah Calubakan katanya. Gitu ya. Jadi waktu kita berkunjung dan melakukan riset 2015 dan 2016 bersama Balai Arkeologi, itu Pak Lutfi Yondri mengatakan bahwa ini adalah indikasi sebagai satu Calubakan. Jadi sebelum naik ke tangga itu ada tempat membersihnya dulu. Gitu. Selain tadi bersuci di mana? Di Curug gitu ya. Kemudian ini gitu ya. Nah, ini Calubakan. Ya. Nah, kemudian ini yang kita perhatikan bahwa jadi garis-garis yang tadi yang terorganisir seperti apa sih bentuk di lapangannya itu. Nah, ternyata ya tadi batu-batu yang ditumpuk gitu. Jadi batu-batu yang ditumpuk, dan itu kalau memanjang itu terorganisir sekali, itu garisnya lurus gitu. Meskipun batu-batunya tidak geometris gitu ya. Tidak kotak ya. Tidak kotak ya, tapi memang secara geometri itu membentuk bujur sangkar gitu. Bujur sangkar bisa atau persegi 4 persegi 4 yang kemudian menumpuk ke atas makin yang digambarkan tadi. Nah, ini contoh-contohnya gitu. Sistem terasseringnya. Jadi batu-batu hanya kelihatan sekarang tadi ya sudah menyon-menyon gitu ya, mungkin karena proses alam gitu ya. Tapi jejak dari itu bekas lurus dari foto udara maupun di lapangan masih kelihatan. Ini contoh fotonya. Bahkan ada beberapa yang nanti terorganisir menjadi patok-patok untuk menahan gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi biasanya terasering yang biasa itu ada bulat, tapi beberapa yang di ujung biasanya itu bentuknya kotak. Sebagai penahan dia. Karena dia itu bentuknya adalah untuk karena seperti ditancapkan gitu ya. Seperti dia adalah pasak gitu ya. Pasak nih terlihat beberapa kayaknya untuk menghindari longsor kali ya. Seperti itu ya. Jadi pengikat untuk yang lain gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa ini adalah buatan gitu ya. Buatan. Ini patahannya juga kan begitu organisir ya, artinya geometrisnya ya gitu ya. Betul. Nah, terus dari foto yang paling itu ada garis warna merah itu menunjukkan batu itu lurus gitu. Lurus gitu. Nah, itu kalau di foto udara kan kelihatan jadi itu gitu ya. Nah, sama juga kalau kita detil-detilnya seperti ini gitu ya. Ada garis yang seolah ini terasering lurus gitu. Nah, berikutnya kalau sudah naik satu tangga gitu ya, ada pelataran. Posisinya di situ ya. Ya, ada pelataran ya. Nah, pelataran. Nah, seperti pelataran ini adalah rata. Kok yang lain miring gitu ya, diteraseringkan, ini sebuah lahan yang rata gitu ya. Tapi dasarnya itu batu ataukah tanah ya? Tanah. Tapi dia rata. Rata ya, itu berbeda dengan yang tadi gitu ya. Jadi itu kita bisa melihat adalah posisinya di insert ya gitu ya. Sebetulnya di situ gitu ya. Nah, ini diindikasikan sebagai tadi ya, ketika mungkin tahapan satu peristirahatan ataupun nanti ada tempat
tertentu untuk masuk nanti ke tahap berikutnya. Gitu Iya. Nah ini contoh batu tekapakan ini. Jadi kemungkinan ini berupa tempat-tempat duduk gitu ya. Iya. Tempat-tempat duduk. Jadi kaitannya dengan dari sana beristirahat duduk di batu gitu kan gitu ya. Jadi banyak sekali batu-batu yang sifatnya atasnya datar gitu. Oh di sana banyak berserakan ya. atau dia berbentuk pola misalkan segi empat gitu? Oh enggak ya? Berserakan. Oh. Berserakan ya. Nah tapi ya mengindikasikan itu adalah tadi. Nah ini contoh ininya ya. Jadi bangunan peristirahatan penyangga bangunan. Maka mungkin tadi ya kalau mau ada bangunan mungkin ditahan sih sama batu tersebut gitu ya. Iya betul. Sebagai fondasi ya. Nah ini yang menarik adalah gini. Ketika N.J. Krom menyebutkan ini peninggalan tua yang terawat dengan baik, itu kan abad ke-19. Betul. Menelitinya gitu ya N.J. Krom itu. Berarti sebelum N.J. Krom melakukan eksplorasi atau ya ketika N.J. Krom kondisinya masih bagus gitu. Iya. Nah, artinya masih bagus. Nah, bentuknya masih betul-betul ini ya. Karena tadi keterangannya lah tinggalan tua yang terawat dengan baik. Jadi susunan tangganya, teraseringnya itu masih utuh gitu ya. Nah, ini yang kemungkinan runtuh ketika ujung berung banjir bandang 1977. Oh ya. Jadi karena pola runtuhannya, gerusan airnya itu menggelintirkan beberapa pondasi. Nah, bukti dari penggelintirannya itu kan terlihat dari susunan batu dan tangga. Yang kemudian batu-batu yang rata itu seolah-olah tergelincir gitu ya. Betul. Dan tergelincirnya itu membentuk pola. Nah, itu artinya kemungkinan besar adalah ada ke arah yang sama gitu ya. Sama gitu ya. Nanti kita lihat ini. Jadi kita lihat tuh pola-pola batu yang kotak begitu geometris gitu ya, geometris. Tapi udah relatif berserakan gitu ya. Tapi yang kita baca adalah pola bidang datarnya dan pola geometrisnya. Berarti sebenarnya adalah ini kemungkinan adalah tangga yang runtuh gitu ya oleh banjir gitu ya bandang. Nah ini juga runtuhan. Jadi batu-batu yang geometris nanti akan kita lihat ada yang sangat. Nah ini batu-batu kotak seperti ini contoh seperti tangga gitu ya. Jadi kalau seperti pasok-pasok ya, pasak-pasak untuk menahan gitu ya. Nah ini. Jadi untuk tangga-tangga. Jadi sifatnya seperti itu. Dan itu betul-betul di garis yang warna hijau tuh. Gitu ya. Di pola yang hijau. Pola yang hijau. Jadi memang itu di dalam pota udara pun kelihatan seperti tangga gitu ya. Panjang itu jaraknya? Panjang. Oh. Ya, panjang. Jadi memang panjang. Ya. Pantesan ada tempat istirahat ya. Ya, betul ya itu. Cukup ngehegak lah. Nah, ini yang kita perhatikan adalah bidang-bidang datarnya. Bidang-bidang datar untuk alas kakinya. Nah, jadi itu sekarang miring-miring. Yang dulu awalnya mungkin horizontal gitu ya. Nah, kemudian karena runtuhan jadi miring gitu. Gitu. Jadi batunya dulu disusun seperti tangga gitu. Jadi bidang alas datarnya itu di atas. Nah sekarang dengan runtuhan itu seolah-olah terorganisir tuh gitu. Terus tapi pecahan antara bagian 1 dan bagian 2 itu yang warna garis panah kuning itu menunjukkan bahwa dulunya seperti bersatu gitu. Gitu kan gitu ya. Dari bekasnya itu. Jadi tangga itu awalnya utuh gitu. Kemudian belah lah istilahnya karena terberai oleh air gitu ya. Air ya. Nah, ini contoh yang masih utuh ya, tangga ini contoh. Jadi alas tangga yang masih kelihatan. Jadi datar ya, masih datar. Jadi nanti napak ke situ gitu ya. Nah, ini sama runtuhan tangga juga ya. Kemudian tangga. Jadi alas-alas datar seperti ini adalah banyak ditemukan di garis yang warna atau yang zona yang warna hijau ya gitu. Mengkotak begitu ya. Ya gitu. Tapi ada pertanyaan menggelitik nih Kang Migun. Dari batu-batu ini apakah memang batuan ini memang asalnya dari wilayah ini apakah dari luar? Nah, itu belum diteliti lebih lanjut ya. Tapi kalau menurut geologi harusnya adalah ya keberadaan sumber daya tadi ya. Jadi yang ada di sini. Membangun peradaban itu berdasarkan sumber daya alam yang ada di situ ya. Gitu ya. Ya, jadi kalaupun ada diimpor tidak akan jauh-jauh lah gitu seperti itu. Jadi memang posisinya karena kan tadi teorinya adalah keberadaan zona Manglayang ini kan penuh dengan batu. Betul. Nah, tadi dengan batu maka batu-batu raksasa gitu ya. Nah, maka sumber daya batu ini menjadikan peradabannya berbeda dengan zona-zona lain. Oke, lanjut Kang Gowan. Nah, ini contoh bidang ini yang perhatikan tuh yang ada
satunya lagi yang ada pulpen ya. Dengan satu lagi bidang alas tangga yang patah ke kiri. Iya. Nah, itu kalau disambungkan itu nyambung itu. Oh, iya. Jadi bidang A dan bidang B-nya gitu ya. Kalau kita itu kan berarti yang bidang yang bawah itu sebetulnya tergerus air sehingga turun ke bawah. Oke. Terus bidang yang alas yang tadi lipatannya itu kalau disatukan itu sama ininya garis satu paparan ya tadi ya. Ini contoh, dan ini bukan 1 2 ya banyak sekali gitu ya. Ini contoh lagi. Ini alas tangga ya. Jadi si tangganya itu kan kelihatan sekali gitu ya. Jadi tangganya tuh jadi terlihat bahwa tangganya ada di posisi A dan B awalnya. Terus yang di atas itu yang atasnya itu sebagai alasnya. Yang batu yang A dan yang B itu adalah runtuh. Yang B tidak runtuh. Iya betul. Ini geser ya. Terus yang A-nya turun ke bawah. Terus yang alasnya turun awalnya jadi tangga juga itu turun ke bawah. Iya. Jadi pola. Nah, jadi dinding yang sampingnya sebagai pembatas tangganya tuh yang ada tulisan arah runtuhan batu gitu ya. Gitu. Nah, jadi terlihat sekali terorganisir. Maka betul sekali kalau NJ Krom itu mengatakan bahwa ketika dia meneliti bangunan tua yang terawat dengan baik gitu ya. Nah, mungkin sekarang sudah hancur ketika diduga kuat karena Ujung Berung hanya terjadi bencana besarnya itu tahun 1977 gitu ya. Ya. Nah, ini sama terlihat sekali tuh ada pola yang alas ya yang seperti rekah gitu. Tapi kalau disatukan itu geometrinya sama. Ya, kemudian sama. Nah, ini tangga. Ini awalnya datar. Kemudian karena bagian tanahnya sebagian longsor maka batunya ikut miring gitu kan, ikut miring. Berbeda dengan yang sebelah sananya. Itu terasering-nya. Batu besarnya itu tangganya. Nah, jadi terlihat perbedaan pola gitu ya. Perbedaan pola antara yang di tangga dengan yang di terasering gitu ya. Nah, ini jadi dan bukan satu, bahkan ada yang masih terlihat utuh bidangnya geometri sekali gitu. Gitu ya. Nih, geometri. Jadi di tapak-tapakannya kelihatan lah gitu. Kotak gitu. Jadi emang itu yang sampai tajam begitu ya. Tajam ya gitu. Itunya sampai 90 derajat. Jadi kita menemukan. Nah, ini contoh yang satu adalah tepian tangga itu tepiannya, pinggirannya. Yang sebelah kiri adalah bidang alasnya. Dan sekarang patah. Ya, patah. Tapi lipatan ininya bentuknya sama gitu. Kalau disatukan lagi sama gitu. Ya itu. Nah, pola ini luar biasa, ini banyak sampai di atas polanya sama semua seperti ini ya. Nanti kita lihat. Nah, sampai di puncak itu ada pelataran terlebih dahulu yang panjangnya kira-kira 22 kali 84 kali 8 meter ya, 23 meter kali 9 meteran lah ya. Nah, ini seperti tempat lapang untuk masuk dalam zona gitu ya. Nah, ini sebelum satu altar pemujaan. Jadi ada lapang terlebih dahulu gitu. Nah, itu posisinya tuh seperti itu di titik yang warna kuning ya gitu ya. Nah, ini luar biasa, kami waktu itu ngukur langsung di posisi-posisinya ya gitu dengan tim Balai Arkeologi Bandung gitu ya. Jawa Barat. Nah, kami juga menemukan batu-batu yang terorganisir dengan baik gitu ya sebagai satu menurang tatapakan gitu ya. Tatapakan untuk satu pecelean atau memang tadi biasanya ada tradisi kalau mau masuk sesuatu itu penghormatan itu harus berdiri dulu di sana. Satu. Bahkan kalau di zaman kemudian klasik gitu ya. Pengistrenan atau apa ya nyebutnya, pengukuhan raja itu harus di batu gigilang yang bentuknya kotak gitu ya. Nah, jadi sama. Jadi penghormatan itu menurut kekesenan berarti welcome gitu ya. Nah, ini jadi ada seperti itu ya. Ini itu. Nah, baru masuk ke dalam satu area utama nih ya. Udah mulai masuk mulai utama. Jadi ada makam gitu ya, makam. Nah, tapi mungkin kalau menurut saya sih ini bukan makam gitu ya. Ini adalah mungkin bagian daripada tadi ya, altar gitu ya, bagian dari alas gitu ya. Cuma mungkin karena bentuknya seperti makam, mungkin masyarakat akhirnya mengidentifikasi ini menganggap sebagai itu makam gitu ya. Nah, gitu ya, akhirnya makam.
Nah kemudian, nah ini masuk, nah ini bagian utama nih, di tengah-tengahnya itu di pas puncak-puncaknya kita masih mengidentifikasi gitu ya, keterangan dari beberapa masyarakat lama gitu ya, itu dulu ada menhir tegak di sana, ada menhir tegak gitu ya. Nah kalau dulu menhirnya ada, berarti kan sekarang juga harusnya ada gitu ya. Nah, mungkin sudah diambil orang gitu atau ya, bagaimana? runtuh dengan sendirinya, atau runtuh dengan sendirinya, atau memang diruntuhkan dan sebagainya, atau memang ada bencana gitu ya. Nah akhirnya kami mengidentifikasi ada beberapa yang mengindikasikan ini potongan-potongan menhir. Iya. Yang pertama adalah mungkin alasnya seperti itu ya. Jadi alas menhirnya tadi yang paling kanan ya, gitu. Kemudian, nah reliefnya seperti tadi ya, matahari gitu. Nah ini relief alami, jadi bukan di buatan. Oh, relief alami ya. Alami ya. Jadi memang banyak yang relief alami, bukan buatan. Karena orang Sunda ini minim dari rekayasa. Dia akan memanfaatkan yang ada. Kemudian ini bagian tengah, yang tengah itu bagian tengahnya yang dari itu ya, menhirnya. Kemudian yang satu lagi adalah bagian puncaknya gitu ya. Oh, yang sebelah kiri itu ya, puncaknya. Jadi ini tepat dengan apa yang dikatakan beberapa masyarakat di sana dulu pernah melihat satu adanya menhir di sana gitu ya. Jadi orang-orang lama masih melihat satu adanya menhir tegak di sana gitu ya. Gitu ya. Jadi ya kalau masih ada berarti ya kita harus cari kira-kira bekas-bekasnya. Nah, di dalam menhir ini ternyata ada dalam satu lingkaran yang cukup besar, itu 47 kali satu kali kan ada segi 4 yang berbentuknya altar alas yang berupa batu. Oh, batu disusun menjadi sebuah altar alas ya gitu ya. Nah, kemudian di puncaknya di menhir tadi, dan itu luasnya cukup besar ya, 47,8 kali 27,7 meter ya, ya. Nah, sehingga ini kebayang ini adalah satu pemujaan raksasa gitu ya, artinya pemujaan yang bukan skala kecil gitu ya. Iya. Skala kecil gitu ya. Nah, jadi ini karena dan susunan organisasinya kelihatan ya, batu-batu datarnya kelihatan. Dan kalau itu sudah pecah karena longsor, karena terkikis, jadi material pengikisnya udah tergerus sehingga si batu-batu yang awal itunya terpecah menjadi betul. Nah, tapi bidang datarnya masih kelihatan tuh, bidang datar gitu ya. Yang miringnya itu tidak terlalu ekstrim gitu. Iya. Ya, terus kemudian sudut-sudut yang kalau kita satukan itu bisa masuk gitu. Ya itu. Nah, ini nyambung semua. Nah, kemudian pada bagian akhir ada lapang gitu ya. Nah, lapang ya. Nah, ini intinya adalah satu tadi ya, wilayah yang kalau kita buktikan dari sisi naskah tadi adalah tadi dua naskah yang menjadi kunci. Yang pertama Tutur Bawana, bahwa Tutur Bawana itu ada Halisna Bawana gitu, karena pusat pemujaan Sunda kuno berkaitan dengan regionalisasi Banten juga dan Ujung Kulon. Ya, artinya dikunjungi oleh masyarakat luas gitu ya, trilogi itu. Nah, kemudian sekarang ada bukti lain adalah Encekrom gitu ya. Nah, ternyata betul sekali ya, Encekrom mengidentifikasi dengan baik dan sekarang masih bisa melihat fakta-fakta tadi, foto udara dan foto aslinya gitu ya. Ini kalau Kang Igun, kalau saya ngeliatkan ini sebagai tempat pemujaan atau tempat keramat atau tempat keagamaan mereka lah ya, seperti itu. Di zaman dulu ya. Ada ini nggak, ada catatan ataukah naskah kapan itu terakhir ada kegiatan di sana? Kan itu kelihatannya kan sudah ditinggalkan lama sekali kan ya? Betul. Ya, kita tidak akan sulit menemukan satu jelas angka gitu. Tetapi yang jelas periode tersebut adalah periode prasejarah gitu ya, satu ya, prasejarah. Dan ini akan nanti nyambung direvitalisasi pada masa klasik. Baru itu kemudian dari dua naskah yang tadi yang lama gitu mengindikasikan itu zaman jauh prasejarah. Tadi naskah Tutur Bawana, yang kedua adalah naskah atau setidaknya ketika zaman Salakanagara gitu, ketika yang tadi naskah Tutur Bawana itu mungkin lagi menceritakan, meskipun ditulisnya di kemudian hari ya, tapi dia sedang menceritakan bahwa di zaman Salakanagara atau pra kerajaan-kerajaan yang Hindu Buddha gitu ya, itu pusat orang Sunda itu ya tadi Manglayang dan sebagai Tutur Bawana tadi gitu ya. Nah, jadi kalau perkiraan naskah tadi ya setidak kurang-kurangnya adalah zaman Salakanagara gitu.
menceritakan bahwa sebelum kedatangan Hindu dan Buddha, nah gitu ya. Nah itu satu ya, jadi masih masuk kategori prasejarah, karena kan satu-satunya organisasi kerajaan yang sudah terorganisir meliputi Banten dan pedalaman, itu adalah selama ini masih teori atau sejarah masih mengemukakan tentang Salakanagara atau Kota Perak atau tadi ya disebut dengan apa Kota Perak itu ya, kata saya Kang Gun itu tuh antara apa tangga tangga itu jaraknya itu berapa, perkiraan yang kemarin di survei itu berapa senti atau kan dari besar ke kecil. Satu tangga, bukan maksud saya jarak dari satu tangga ke tangga yang lain kan naik sekitar 1 meteran lah. 1 meteran. 1 meteran ya, 1 meteran, bervariasi antara 1 meteran. Jadi cukup leluasa untuk naik gitu ya, pakai nggak dukdek gitu ya. Tapi jangan salah juga Kang Ikun. Pada zaman dulu kan manusianya besar-besar. Zaman Nabi Adam itu kan sampai 60 hasta kan gitu ya. Itu kan dia wajar gitu kalau misalkan ini. Nah ini yang proses kami gitu ya di 2015 dan 16 itu dengan tim Balai Arkeologi melakukan ukuran-ukuran tersebut gitu ya. Jadi memang jadi kesimpulannya adalah dari 2 naskah, yang pertama Latu Turbawana, yang kedua adalah Enjekrom ya, keterangan Enjekrom, dapat disimpulkan bahwa dengan fakta geologinya, fakta tadi ya lapangannya, maka disimpulkan bahwa Manglayang ini bisa dikatakan sebagai indikasi pusat religinya orang Ujung Berung zaman dulu, zaman purba. Oke. Kayaknya ada satu lagi, kayaknya enggak? Satu slide lagi nih? Cukup ya? Ini hipotesis ya, rekonstruksi. Nah, ini jadi ini justrunya yang jelasnya ini sebetulnya. Ini. Jadi kami waktu tahun 2015 itu membuat sketsa ya. Sketsa. Jadi kira-kira seperti ini ya gitu. Kira-kira bentuk yang dipahami atau disaksikan oleh Enjekrom itu kira-kira seperti inilah gitu. Ya kalau sekarang kan mungkin sudah tidak terlalu rapih gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi ada beberapa batu yang memang tuh ada makam Gentring Manik, altar gitu dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau sudah pemerintah serius ya menanggapi ini, kayaknya mungkin bisa rekonstruksi ya. Bisa direkonstruksi kembali tentang peradaban ini. Betul. Luar biasa Kang Gun. Pengetahuan yang tidak ada di kuliahan. Terus terang aja, saya kalau di kuliahan pasti gak akan ada, dan buku-buku pun kayaknya masih belum primer gitu ya. Belum banyak lah ya, walaupun ada tapi mungkin juga berbeda konsep lah seperti itu. Tapi luar biasa sahabat Uber TV, pada bagian ini kita bisa melihat bahwa bagaimana yang dulu asalnya itu ada hanya berupa indikasi ya. Kemudian ternyata dianalisa oleh para ahlinya, bisa terlihat bahwa antara indikasi tersebut ternyata di lapangannya itu sangat luar biasa dan itu terbukti secara ilmiah. Pada bagian ini kita sudahi dulu ya. Karena kita masih panjang sekali ceritanya ya. Nanti kita akan berlanjut lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.